Halo semuanya, terima kasih telah menyisihkan waktu untuk mendengarkan podcast kami. Perkenalkan, saya Antonio Fidelis di Pramanaedo. Selamat datang di podcast kami. Kali ini, saya ditemani oleh Lok Martin Putra Gurning, Virginia Kalita Parilu, dan Cindy Yemima Hutagalung. Halo, saya Luka Marvin Putra Gurning. Halo, saya Virginia Clarita Palilu. Halo, saya Cindy Yemima Hutagalung. Kali ini, tema dari podcast kami adalah Papua Jangan Pergi. Jelas dari tema podcast kali ini bahwa kita akan membicarakan tentang Papua dan masalah-masalah yang dialaminya hingga Papua yang melepaskan diri dari NKRI. Menurut kalian, alasan Papua yang melepaskan diri dari NKRI apa saja? Kalau menurut saya, bisa dikarenakan Papua merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah pusat yang berada di Pulau Jawa. Masyarakat berpikir bahwa mereka dianaktirikan, sehingga mereka menganggap jika mereka berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka, mereka dapat membangun daerahnya sendiri. Iya, betul tuh. Sepertinya juga masyarakat Papua merasa memiliki hubungan budaya yang lebih kuat dengan negara tetangga Papua, yaitu Papua Nugini dan negara-negara di Timur Pasifik. Kalau menurut pendapat saya pribadi, Papua ingin melepaskan diri dari NKRI karena terdapat beberapa faktor. Kita tahu bahwa Pulau Papua memiliki ukuran yang sangat besar, namun dihitung dari penduduk aslinya jumlahnya tidak terlalu banyak. Program pemerataan penduduk di Indonesia membuat pemerintah memindahkan jumlah penduduk yang terlalu banyak ke daerah Papua yang masih jarang penduduknya. Jadi saya rasa Papua merasa dibutuhkan oleh para imigran yang rutin datang dan menetap. Oh begitu, banyak banget ya ternyata. Saya mau nanya nih, apa kalian tahu apa itu integrasi nasional? Tahu, integrasi nasional adalah penyatuan atau pembaluran suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, menurut saya sih, keinginan Papua untuk melepaskan diri ini merupakan tantangan bagi integrasi nasional di Indonesia. Menurut kalian gimana? Menurut saya sih pendapat kamu benar. Pastinya jika Papua ingin melepaskan diri dari Indonesia, berarti masyarakat di sana merasa tidak nyaman berada di dalam Indonesia, yang artinya Indonesia gagal dalam melakukan integrasi nasional, khususnya ke masyarakat Papua. Betul, maka dari itu pemerintah harus lebih memperhatikan relasinya dengan masyarakat Papua. Nah, seperti yang kalian tahu, relasi memiliki banyak pengertian. Salah satunya adalah relasi menurut matematika. Menurut pendapat kalian nih, apa sih yang dimaksud dengan relasi dalam matematika? Relasi itu hubungan antara satu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Iya, jadi kalau di dalam masalah ini, di mana Papua ingin melepaskan diri, himpunannya itu adalah pemerintah pusat dan masyarakat Papua. Ngomong-ngomong tentang relasi, aku pernah dengar kalau relasi dan fungsi itu hampir sama pengertiannya. Menurut kalian, pengertian fungsi itu apa? Fungsi itu suatu relasi di mana setiap himpunan di daerah asal memiliki pasangan di daerah kawan, dan setiap himpunan di daerah asal hanya boleh memiliki satu pasangan di daerah kawan. Oh begitu. Terus perbedaan relasi dan fungsi apa dong? Perbedaannya yaitu di dalam fungsi, semua himpunan di daerah asal hanya memiliki satu pasangan di daerah kawan. Sedangkan di dalam relasi biasa, berapapun pasangan yang dimiliki himpunan awal dari himpunan kawan tetap bisa dikatakan sebagai relasi. Jadi bisa dibilang semua fungsi adalah relasi, sedangkan tidak semua relasi merupakan fungsi. Oh, kalau begitu, menurut kamu relasi pemerintah pusat dengan masyarakat Papua itu termaksud fungsi atau tidak sih? Menurutku sih enggak, karena pemerintah pusat kan harus punya relasi yang baik ke seluruh masyarakat Papua, bukan hanya kepada beberapa masyarakat tertentu. Kalau menurut yang lain? Iya sih, sama menurutku juga begitu. Iya, aku juga. Oh iya, aku dengar nih, di Papua kan ada pertambangan emas terbesar di dunia yang dikelola oleh PT Freeport. Hebat ya. Tapi menurut kalian, apakah pertambangan ini bisa merusak ekosistem yang berada di lingkungan sekitarnya? Kan sudah banyak yang tahu bahwa masalah kerusakan lingkungan dan ekosistem merupakan salah satu faktor besar yang menyebabkan Papua yang memisahkan diri dari NKRI. Menurut kalian, apakah kegiatan PT Freeport ini bisa merusak ekosistem Papua? Kalau para penambang tidak bisa mengolah limbahnya dengan baik dan membuang limbah seenaknya,
maka bisa merusak keseimbangan lingkungan dan ekosistem yang berada di dalamnya. Contoh yang paling umum adalah ekosistem di sungai. Rantai makanan juga akan jadi berantakan karena ikan-ikan yang ada di dalamnya akan mati dan para konsumen-konsumen di atasnya akan kekurangan makanan. Iya, betul sekali. Sebenarnya ada banyak cara mengolah limbah ini, seperti dengan membuat kolom stabilisasi, melakukan instalasi pengolahan air limbah, dan melakukan pengolahan ekskrekta. Banyak ya alasan mengapa Papua ingin memisahkan diri dari Indonesia. Iya, ditambah dengan kayanya sumber daya alam Papua dan pengakuan hubungan budaya yang lebih kuat dengan tetangga negara Papua Nugini serta negara-negara di wilayah Timur Pasifik lainnya. Tidak diherankan mengapa Papua berani memisahkan diri dari Indonesia. Papua juga memiliki banyak destinasi unik yang bisa kita temui loh. Di sana juga ada banyak budayaan yang unik dan berharga. Contohnya cerita-cerita rakyat. Walaupun ceritanya fiktif, cerita-ceritanya sangat efektif untuk menghibur dan juga berisi amanat-amanat yang mengesankan. Aku sudah lama ingin ke Papua. Harga tiket ke sana berapa ya kira-kira? Aku lihat di internet sih kisaran 4-5 jutaan. Lalu rute yang aku pernah lihat, pesawatnya transit dulu di Makassar dan di Timika. Sepertinya agak jauh ya, dan rute yang kamu lihat sepertinya agak merepotkan. Iya, kalau pakai pesawat, jarak yang ditempuh kurang lebih 3.800 km. Sebenarnya jarak dari Jakarta ke Papua lebih dekat dari itu kalau ditarik dengan garis lurus. Itu bisa dihitung dengan metode vektor. Emang bisa? Bisa, karena adanya titik transit yang membuat adanya beberapa arah vektor, maka resultan vektor dapat dihitung, yaitu jarak garis lurus dari Jakarta ke Jayapura. Oh, begitu ya. Baiklah, terima kasih ya atas pendapat kalian semua. Sama-sama, Del. Ya, sama-sama Del. Segitu aja nih podcast kami kali ini. Terima kasih ya Luke, Virgi dan Cindy karena telah menemani saya dalam podcast kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dalam podcast kami kali ini. Untuk perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih semua.